Baiklah, mari kita saksikan. Ini sebuah gambar di mana di sana terlihat gambar kondisi pasar tradisional. Yang mana di pasar tradisional itu banyak sekali pedagang-pedagang menjual sayur mayur. Nah, Ibu akan membuatkan kalian soal uraian seperti ini. Di sebuah pasar terlihat seorang penjual sayur. Sayur yang dijualnya itu sangat bermacam-macam. Salah satunya adalah sayur brokoli. Pada harga 2.500 per kilogram, jumlah brokoli yang diminta oleh konsumen sebanyak 100 kilogram. Ketika harga sayur brokoli mengalami kenaikan harga menjadi 4.000 per kilogram, permintaan akan sayur brokoli menjadi 75 kilogram. Dari uraian tersebut di atas, kita akan belajar untuk mengetahui rumus fungsi permintaan. Tetapi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menyatakan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun rumus fungsi permintaan diperoleh dari hubungan antara harga dan jumlah barang, di mana rumusnya adalah QD sama dengan min AP plus B, atau PD sama dengan min 1 per A Q ditambah B per A. Baiklah, kita akan membuat penyelesaian dari uraian di atas untuk mengetahui fungsi permintaan. Setelah ada uraian tadi, kita harus mengetahui inti dari uraian tersebut di atas. Dari sana kita mendapatkan bahwa harga mula-mula dari brokoli yang diminta itu 2.500 rupiah. Sedangkan jumlah brokoli yang diminta ketika harga 2.500 adalah 100 kg. Nah, kita simbolkan dengan Q1. Sementara terjadi kenaikan harga, maka kita beri kode, kita simbolkan dengan P2, yaitu harga setelah terjadi kenaikan menjadi 4.000. Jumlah barang yang diminta kita simbolkan dengan Q2 ketika setelah terjadi perubahan, yaitu 75 kg. Setelah kita bisa menyimpulkan inti dari permasalahannya, kemudian kita masukkan langkah pertama, yaitu ke dalam persamaan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, yaitu P min P1 dibagi dengan P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi dengan Q2 min Q1. Setelah kita dapatkan rumusnya, persamaannya seperti itu, masuk ke dalam langkah yang kedua. Nah, kita masukkan P1-nya tadi berapa, P2-nya itu berapa, Q1 berapa, dan Q2-nya berapa. Yuk, mari kita masukkan.
P dikurangi P1 yaitu 2500 dibagi dengan P2 yaitu 4000 dikurangi dengan P1 2500 sama dengan Q dikurangi dengan Q1 yaitu 100 dibagi dengan Q2 75 dikurangi dengan Q1 yaitu 100. Nah, kita sudah masukkan yang kita tahu tadi P1, P2, Q1 dan Q2. Kemudian kita lanjutkan ke langkah yang ketiga, yaitu menyelesaikan daripada pembilangnya. P min 2500 dibagi dengan hasil dari 4000 dikurangi 2500 yaitu 1500 sama dengan Q min 100 dibagi dengan 75 dikurangi 100 yaitu hasilnya min 25. Setelah kita tahu sudah menyelesaikan masing-masing penyebutnya, jadi langkah keempatnya kita mengalihkan silang ya. Jadi min 25 dikalikan, kita harus memberikan kurung ya karena itu satu rangkaian. P min 2500 sama dengan 1500 dikalikan dengan Q min 100. Nah, oke, langkah berikutnya yaitu langkah kelima. Kita akan membuka kurungnya. Min 25P ditambah 62.500 sama dengan 1500 Q dikurangi dengan 150.000. Yang mana? Dari mana? 62.500 itu dari perkalian 2500 dikalikan 25. Sedangkan min 150.000 itu didapat dari 1500 dikalikan min 100. Nah, setelah itu kita menuju ke langkah keenam. Kita menggunakan yang kodenya P. Min 25P sama dengan, jadi yang ruas sebelah kanan tetap ya, 1500 Q dikurangi dengan 150.000, kemudian kita pindahkan 62.500 dari ruas kiri ke ruas kanan, itu menjadi min 62.500. Nah, setelah itu bisa kita selesaikan lagi yang 150 dengan 62 ini kita selesaikan dulu. Min 25P sama dengan 1500 Q dikurangi dengan 212.500. Loh, kenapa kok tambah banyak? Ya, karena min ditambah min akan menjadi lebih banyak ya. Min 150.000 ditambah dengan min 62.500. Jadi semakin banyak. Nah, dari situ langkah ke-8-nya kita akan menyisakan P-nya saja. Jadi kita mencari harga di sini. Harga ketika harga yang diminta sebetulnya oleh konsumen berapa. Jadi langkah ke-8 adalah P sama dengan 1500 Q dikurangi dengan 212.500 dibagi dengan min 25.
Nah, sudah begitu kita akan membaginya. P sama dengan min 60Q ditambah 8.500. Kenapa 60Q? Ya, karena 60Q itu hasil dari 1.500Q dibagi dengan 25. Sedangkan 8.500 itu hasil bagi dari 212.500 dibagi dengan min 25. Jadi min dibagi min jadinya plus. Ya, setelah kita melakukan penghitungan tadi, maka didapatlah rumus fungsi permintaan menjadi PD, yaitu harga barang yang diminta, sama dengan 6 min 6Q ditambah 8.500.